Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Kita lanjutkan kuliah online promosi K3 dengan topik kali ini adalah berkaitan dengan program manajemen. Setelah kita menentukan minggu lalu ya dan minggu-minggu sebelumnya kita sudah menentukan program apa yang akan didesain, maka selanjutnya adalah kita membuat suatu perencanaan ya. Nah, perencanaan ini harus dimanage dengan baik dalam sebuah program manajemen. Tujuan akhir pembelajaran dari topik ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menguraikan konsep program manajemen, manajemen sumber daya manusia, manajemen program promosi kesehatan, manajemen pemasaran, financial control dan budgeting, serta manajemen fasilitas dan sarana prasarana program. Baik, sebagai pendahuluan, program manajemen merupakan salah satu aspek penting ya di dalam implementasi sebuah program K3 di tempat kerja. Kemudian manajemen program promosi K3 ini sangat berperan ya sebagai salah satu kunci terhadap keberhasilan program. Karena pada aspek ini program promosi K3 mulai direncanakan berdasarkan aspek kebutuhan program, kemudian dibahas ya bagaimana program manajemen ini dapat nantinya menjadi sebuah konsep ya dasar dalam implementasi program ya program promosi K3 di tempat kerja. Baik, ruang lingkup dalam penyusunan program manajemen yaitu ada beberapa fokus. Yang pertama adalah manajemen staff ya. Kemudian manajemen program promosi K3, kemudian manajemen pemasaran program ya. Kemudian manajemen pembiayaan dan penganggaran program promosi K3 ya. Selain yang berikutnya adalah manajemen fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program. Baik, yang pertama adalah fungsi manajemen promosi kesehatan kerja. Di sini semua ruang lingkup yang tadi saya sebutkan ini nantinya akan terdiri dari 4 unsur ya. Yang pertama adalah unsur planning, kemudian organizing, kemudian coordinating dan implementing, dan maintenance ya. Kita lihat yang pertama. Nah, di sini untuk fungsi manajemen ya di dalam pelaksanaan K3 di tempat kerja tentunya memiliki tujuan ya untuk memastikan bahwa setiap pekerja ini dan lingkungan kerja dijamin kesehatan dan keselamatannya. Program promosi K3 di tempat kerja ini merupakan salah satu upaya K3 yang dilakukan perusahaan untuk mengontrol permasalahan-permasalahan K3 ya. Nah, di dalamnya perlu kita lakukan perencanaan, kemudian pengorganisasian sebelum dilaksanakan dan diawasi atau dievaluasi secara berkala. Planning di sini berkaitan dengan penetapan atau penentuan program promosi K3 yang dibutuhkan ya. Kemudian selanjutnya akan dirancang oleh manajer program promosi kesehatan kerja ya. Kemudian program promosi ini setelah dirancang maka akan diimplementasikan. Setelah direncanakan ya, perencanaan yang tadi dilakukan oleh manajer program promosi kesehatan kerja, selanjutnya adalah di organizing ya. Di organizing di sini maksudnya adalah tahap selanjutnya sebelum program ini diimplementasikan. Proses perorganisasian pada dasarnya adalah pengembangan tata tertib ya untuk menyatukan sumber daya yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Nah, selanjutnya setelah kita mengorganize dari setiap sumber daya yang kita butuhkan, maka kita lanjut ke yang berikutnya adalah koordinasi dan implementasi. Nah, di sini merupakan tahap yang paling penting dalam keberhasilan program promosi K3 ya. Di mana pada tahap pelaksanaan ini kita butuh tadi perencanaan yang matang dan tersusun dengan baik ya, yang sepenuhnya apa yang sudah kita rencanakan tadi harusnya idealnya adalah sepenuhnya dilaksanakan ya. Kemudian
di dalam pelaksanaan itu tentu tidak lepas dari adanya koordinasi yang baik antar berbagai pihak, baik itu komite maupun sasaran program nantinya, ya. Kemudian setelah program ini diimplementasikan, maka perlu dilakukan maintenance, ya. Artinya di sini adalah mengevaluasi bagaimana implementasi tadi sudah terlaksana dengan baik atau belum, koordinasinya sudah terlaksana dengan baik atau belum. Nah, di dalam maintenance ini tentu kita lakukan pemantauan, ya, perjalanan program mulai dari awal perencanaan sampai pelaksanaan. Nantinya hasil dari pemantauan ini kita jadikan sebagai dasar untuk melakukan upaya tindak lanjut dari program ini, apakah diputuskan untuk dilanjutkan atau tidak. Selanjutnya adalah human resource management, ya, atau sumber daya manusia di dalam program promosi K3. Nah, di sini juga terdapat 4 unsur. Yang pertama adalah human resource planning, ya, perencanaan pada aspek SDM dengan fokus pada pengembangan secara terorganisasi pada unsur kebijakan, prosedur, dan pencapaian program serta tujuan dari SDM terkait, ya. Jadi SDM yang memang kita pilih dalam penyusunan program ini adalah SDM yang tadi sudah kita bahas, ya, pada sesi sebelumnya, adalah SDM yang memang punya knowledge dan memang dia ahli di situ atau dia sudah punya pengalaman di situ, ya. Kemudian setelah ditetapkan, ya, perencanaan SDM ini, ya, siapa saja yang akan dilibatkan, kemudian dilanjutkan dengan pengorganisasian SDM ini, ya, pengelolaan SDM. Pengelolaan SDM ini diperlukan dalam persiapan program K3, ya, meliputi perumusan tugas kerja yang jelas, ya, dan terencana serta bagaimana menciptakan relationship yang baik antar komite program nantinya. Kemudian yang berikutnya adalah human resource coordinating and implementing, ya, yang menjadi fokus di sini adalah berkaitan dengan pencapaian proses organisasi, ya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini adalah berkaitan dengan nanti ketika kita melakukan implementasi perekrutan, ya, perekrutan sumber daya manusia ini, ya, bagaimana nanti proses rekrutmennya, kemudian seleksi dari semua unsur yang memang kemungkinan ada peluang untuk terlibat, ya, kemudian pengenalan dan penjadwalan kerja nantinya, ya. Kemudian yang terakhir adalah maintenance. Pada tahap ini diperlukan adanya penetapan tujuan dan sasaran serta rencana perbaikan berkaitan dengan SDM program, ya. Jadi kita dalam menentukan SDM yang terlibat di dalam suatu program tidak bisa sembarangan. Artinya harus ada pertimbangannya, ya, pertimbangan dari sisi mulai dari perencanaan sampai dengan nantinya program ini dilaksanakan seperti apa. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah manajemen program kesehatan kerja, ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan human resource planning ini yang sudah kita bahas tadi, ya. Nah, di sini human resource planning di sini kita tetapkan di sini adalah tujuannya, ya. Tujuannya adalah mau ditempatkan di mana, ya, untuk di mana posisinya, kemudian perencanaannya, ya, dan penempatan atau nantinya penempatan dan aktivitas dari si pekerja ini atau staf yang sudah kita rekrut ini nanti mau ditempatkan di mana, ya. Kemudian yang berikutnya adalah health promotion program management, ya. Health promotion program management ini kurang lebihnya sama, ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, terdiri dari 4. Yang pertama adalah program planning. Nah, di sini sudah masuk ke dalam tahap
perencanaan programnya ya, manajemen program. Nah, di dalam tahap perencanaan ini perlu kita fokuskan ya, karena nantinya perencanaan program yang baik itu nantinya akan mencerminkan kekuatan dari struktur program dan akan berdampak pada pelaksanaan program ya. Kemudian selanjutnya adalah program organizing ya. Rencana pemrograman yang baik ya dapat berhasil diimplementasikan dan dikoordinasikan hanya jika program tersebut telah terorganisasi dengan baik. Apabila tidak terorganisasi dengan baik, maka kemungkinan jalannya program nanti akan kemungkinan akan lancarnya itu kecil, seperti itu ya. Namun ketika program ini sudah terkelola dengan baik, maka harapannya jalannya program akan lancar. Kemudian program koordinasi dan implementasi ya. Koordinasi antara koordinasi program dan implementasi program dalam hal ini meliputi promosi tahap promosi program ya. Bagaimana program ini dipromosikan kepada sasaran-sasaran program yang dituju. Kemudian bagaimana nanti proses registrasinya. Kemudian bagaimana penentuan strateginya ya. Dan yang terakhir adalah maintenance. Ya, dalam manajemen program, serangkaian tindakan yang dirancang untuk program maintenance ini merupakan serangkaian tindakan yang dirancang untuk memastikan bahwa strategi program yang dilakukan sebelumnya atau yang sudah direncanakan sebelumnya ini berjalan dengan baik, ya, sehingga dalam program maintenance ini perlu ada upaya atau evaluasi dan hasilnya nanti akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan ya, untuk perbaikan pelaksanaan program ke depannya. Nah, hal yang tidak kalah penting dalam program manajemen adalah bagaimana program ini dipasarkan. Ya, jadi ketika sebuah program sudah didesain dengan baik, sudah direncanakan dengan baik, namun tidak diiringi dengan pemasaran yang baik, ya, pemasaran yang baik dari program ini, maka nantinya akan tidak seimbang gitu ya. Apa yang sudah kita rencanakan tadi, didesain dengan baik tadi, sudah diisi dengan sumber daya manusia yang oke gitu ya, kemudian perencanaannya juga sudah oke, tapi ketika program ini tidak dipasarkan dengan baik, maka nantinya akan berdampak pada keterlibatan sasaran program yang kita tuju ya. Jadi dalam pelaksanaan rencana pemasaran program ya, maka perlu ditetapkan juga perencanaannya, kemudian koordinasinya dan implementasinya, bagaimana tata kelolanya serta evaluasinya. Terakhir adalah financial control dan budgeting ya. Poin financial control dan budgeting ini juga menjadi salah satu hal yang krusial di dalam pelaksanaan program. Tentunya kalau nggak ada dananya, kita juga akan sulit ya untuk implementasi program. Ya, anggaran atau rencana keuangan ini ya merupakan salah satu unsur yang penting di dalam pelaksanaan program ya. Nah, di sini nantinya diperlukan suatu manajemen yang baik ya, tentunya harus dikelola oleh orang yang memang paham ya berkaitan dengan pengelolaan program, keuangan program. Yang terakhir adalah fasilitas dan perlengkapan, manajemen fasilitas dan perlengkapan ya. Dalam pelaksanaan program tidak bisa kita pungkiri, kita pasti nantinya akan memerlukan fasilitas-fasilitas yang mungkin telah disiapkan oleh perusahaan, ataupun yang perlu ada fasilitas-fasilitas atau perlengkapan yang perlu kita dapatkan dari luar. Nah, itu juga perlu direncanakan ya, perlu dikelola ya, bagaimana nanti kemudian diimplementasikan dan dikoordinasikan serta dievaluasi. Baik, demikian untuk sesi program manajemen kali ini ya. Untuk selengkapnya
Anda sekalian bisa membaca di modul yang telah disiapkan ya. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.